Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, berjumpa lagi bersama saya Andri Romdani. Sebelum kita lanjut, saya minta kepada sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa untuk mensubscribe channel Andri Romdani ini agar bisa berkembang dan terus bisa berbagi kebermanfaatan kepada sesama. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang jangan takut sendirian. Di dalam kesendirian kita bisa belajar untuk menemukan diri kita yang sejati. Di dalam kesendirian kita bisa merenungkan dan berdialog dengan diri kita sendiri untuk mencari tahu apa yang kita inginkan, untuk melihat apa yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam masyarakat kita, seringkali kesendirian itu dianggap sebagai suatu kondisi yang negatif. Padahal di dalam kesendirian kita bisa punya waktu untuk berdialog dengan diri kita sendiri. Kita bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, dan kita bisa melihat kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kita. Seringkali orang yang menganggap kesendirian itu sebagai sebuah penyakit psikologis, sebagai penyakit tidak bisa bermasyarakat, tidak bisa bersosialisasi. Seringkali dianggap orang yang sendiri itu adalah over, tidak bisa bergaul dengan orang lain. Padahal kesendirian itu adalah sebuah pilihan dalam hidup kita, sebuah pilihan di dalam diri kita, karena di dalam kesendirian kita bisa lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta. Kita bisa menemukan kedamaian dan ketenangan batin kita. Di dalam filsafat kesendirian mengajarkan kita tentang di setiap keramaian tidak akan pernah kita bisa menemukan kebahagiaan. Namun di dalam kesendirian itu kita bisa menemukan kebijaksanaan dan kedamaian dalam diri kita. Jangan pernah takut sendiri, karena kita datang pun sendiri, kita pergi pun akan sendiri. Dan orang-orang besar pun terlahir dari kesendiriannya. Karena di dalam kesendirian, di dalam kesunyian, kita bisa merenung, kita bisa melihat potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Kita bisa lebih fokus untuk belajar, dan kita juga bisa lebih fokus untuk berkreativitas, untuk menemukan hal-hal baru yang ada di dalam diri kita. Mengapa kita harus takut dengan kesendirian? Kesendirian itu tidak selalu bercerita tentang kesepian. Namun kadang kesendirian itu adalah sebuah pilihan dari momen-momen kehidupan kita untuk menemukan kebahagiaan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita tidak bisa menemukan kebahagiaan itu di dalam keramaian, maka otomatis kita akan lari untuk menemukan kebahagiaan itu di dalam kesendirian kita. Orang yang sering menyendiri juga lebih kreatif, lebih pintar, dan juga lebih bisa mengandalkan dirinya sendiri. Karena ketika kita meraih
kesuksesan atau menginginkan sebuah kesuksesan, kita tidak bisa sukses oleh orang lain kalau kita tidak punya kemampuan pada diri kita sendiri. Yang memberikan kita sukses adalah kita sendiri, kita yang berjuang, kita yang berbuat, kita yang berusaha. Orang lain hanya bisa melihat dan mencemooh kita ketika kita tidak berhasil. Makanya dalam filsafat sendirian itu kita diajarkan jangan pernah takut untuk sendiri gitu. Kita diajarkan untuk bisa merangkul kesendirian itu, merangkul kesepian itu. Kita takut sendiri karena kita berpikiran di dalam kesendirian itu kita akan menemukan kesepian gitu. Nah, yang kita takutkan adalah kesepian itu sebenarnya. Jadi kita belajar untuk merangkul kesepian itu dengan pikiran-pikiran yang terbuka, dengan inovasi-inovasi yang baru, agar kita bisa tercerahkan dan kita bisa menjadi individu yang lebih bermanfaat. Nah, pada akhirnya filsafat kesendirian mengajarkan kita tentang bagaimana kita jangan menganggap sebuah kesendirian itu sebagai kutukan, namun bagaimana kita menganggap sebuah kesendirian itu sebagai sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada diri kita untuk kita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Nah, di mana di momen-momen kesendirian itu kita bisa berdialog dengan diri kita dan kita juga bisa berdialog dengan Sang Maha Pencipta, ya, karena di dalam kesunyian itu kita bisa lebih fokus dan lebih khusyuk dalam menjalani ibadah.